kembali dengan saya, Bu Krido. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika yang lanjutan dari yang sudah kalian pelajari di waktu kelas sebelumnya. Pada waktu sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang statistika, yaitu tentang mean, median, modus untuk data tunggal dan data berkelompok, bagaimana penyajiannya, dan seterusnya. Kemudian juga untuk peluangnya itu mengenai kaidah pencacahan, kemudian permutasi, kombinasi, kejadian saling lepas, kejadian saling bebas. Nah, di sini tuh bukan itu yang akan kita pelajari, tapi ada sangkutannya dengan peluang juga. Nah, di sini kita akan mempelajari untuk kelanjutan dari yang sudah dipelajari peluang di depan ya, yaitu kita akan belajar tentang binomial. Untuk masuk ke sana, kita masuk dulu kepada variabel acak. Ya. Apa yang dimaksud dengan variabel acak? Di sini variabel acak itu adalah deskripsi numerik dari hasil percobaan yang terjadi pada percobaan yang bersifat acak. Nah, di sini misalkan, contohnya ya, misalkan kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 5 kali. Jadi, tahu dadu ya? Dadu itu sisinya 6. Misalnya berangka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau kita melemparnya asal ya, tidak ditentukan harus seperti ini, tidak. Jadi kita melemparkan dadu sebanyak 5 kali. Misalkan kita mengatakan dadu berapa kali angka 4 itu keluar. Nah, kita melemparkan dadu sebanyak 5 kali, berapa kali kan angka 4 itu keluar. Di sini maksudnya berada di atas gitu lah ya. Nah, bagaimana? Apakah bisa muncul berapa kali? Yang pertama bisa muncul 0 kali. Kalau muncul 0 kali artinya angka 4 tidak pernah muncul. 5 kali lemparan keempatnya tidak pernah muncul. Bisa muncul 1 kali. Ya, hanya 1 kali selama 5 kali kita melemparkan. Bisa muncul 2 kali. Bisa muncul 3 kali. Jadi kita melemparkan 5 kali, munculnya hanya 3 kali, 4 yang lain muncul yang lain. Kemudian bisa muncul 4 kali atau muncul 5 kali. Ya, jadi pada waktu kita melemparkan 5 kali sebuah dadu, munculnya angka 4 itu bisa 0, 1, 2, 3, 4 atau 5 kali. Nah, itu variabel acak. Sekarang kita masuk pada variabel acak diskrit. Apa yang dimaksud dengan variabel acak diskrit? Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam suatu interval. Nah, tidak mengambil seluruh nilai. Nilai variabel acak diskrit berupa bilangan cacah. Bilangan cacah ya, bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan tidak ada pecahannya ya. Ini tekanan di sini adalah tidak pecahan. Nah, contohnya variabel acak diskrit itu bagaimana? Misalnya begini. Banyaknya warga desamu yang mempunyai mobil. Nah, kalau banyaknya warga desa yang memiliki mobil, masa kamu akan menjawab 4,5? Kan tidak mungkin. Ya, banyaknya warga desamu yang mempunyai mobil, kamu akan menjawab 30, 50, 20 atau 1 orang gitu ya. Jadi ini bila atau sama sekali tidak ada berarti 0.
Itu maksudnya. Jadi bilangannya berupa bilangan cacah. Lagi misalnya banyaknya sepeda motor yang terjual di sebuah toko. Nah, banyaknya sepeda motor yang terjual di sebuah toko. Ini jawabannya tidak mungkin 2,5. Pastilah mengatakan tidak ada yang terjual, berarti 0. Terjual 5 buah, terjual 10 buah, dan seterusnya. Ya, ini jadi ini contohnya variabel acak diskrit. Paham ya? Sekarang kita akan ke yang berikutnya, yaitu variabel acak kontinu. Apa yang dimaksud dengan variabel acak kontinu? Variabel acak kontinu ya adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam suatu interval. Nilai variabel acak kontinu berupa bilangan real. Bilangan real itu jadinya bisa pecahan. Biasanya ini kalau variabel acak kontinu, ini jawabannya dalam suatu interval. Contohnya misalnya tinggi siswa SMA Negeri 1 Banyumas. Nah, tinggi siswa SMA Negeri 1 Banyumas, jawaban kalian itu akan bisa menjadi 155,7, 155,6 ya. Jadi misalkan di sini kisarannya mesti kita misalnya ada yang pendek ya, 135, 33 sampai dengan 190. Jadi ada anak yang tingginya 133, ada yang tingginya 190, tapi ada misalkan yang 145,5, 175,8. Ya, jadi ini kalau variabel acak kontinu bilangannya bilangan real, sedangkan variabel acak diskrit bilangannya bilangan cacah, dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, lagi contoh berikutnya. Misalnya banyaknya air yang digunakan, banyaknya air yang digunakan untuk berwudu. Berwudu per hari, per hari di suatu sekolah. Nah, ini jawabannya juga mesti bisa pecahan. Misalnya 1000 liter itu 1000,6 liter atau sekian liter. Jadi ini tidak bulat, pasti bisa pecahan, tapi bisa jadi bulat. Maksudnya ini interval, oh dari sekian sampai sekian per hari, tidak mesti. Dalam satu minggu itu sehari ini sekian, hari ini sekian, tapi biasanya itu tidak bulat ya. Jadi bisa pecahan bilangan real karena terletak dalam suatu interval. Nah, sampai sini sudah mudah ya, bisa membedakan antara variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nanti kita tinggal latihan untuk membedakan variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang distribusi variabel acak diskrit.
Great.